Yang pertama, peran serta aktif dan andil pondok pesantren di masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, saudara. Sebelum masuk ke segmentasi tersebut, saya ingin ingatkan bahwa masjid, bahwa madrasah, bahwa pondok pesantren jauh ratusan tahun sudah ada sebelum ada merah putih, saudara. Bahwa kiai sudah ada duluan sebelum ada para menteri, bahwa pimpinan pondok pesantren sudah ada sebelum ada presiden, saudara. Bahwa santriwati-santriwan sudah berada jauh ratusan tahun sebelum ada Polri dan TNI. Peran serta aktif dan andil pondok pesantren di masa kerajaan-kerajaan, saudara. Saat itu di Nusantara, ibadallah, kerajaan notabene kebanyakan beragama Hindu, saudara. Datanglah delegasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang salah satunya yang didelegasikan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah saudara membuka Islam di dunia timur, di tanah Al-Qadisiyah, lantas mendelegasikan utusannya, saudara, kemana? Ke Cina dan lain sebagainya, sampai turun ke Nusantara. Mulai dibikin langgar, saudara, mulai dibikin dayah. Dayah itu pesantren kalau di Aceh, saudara. Kalau di tanah Jawa dan selain sebagainya disebut pondok pesantren. Kalau di Aceh disebut dayah. Mulai dibikin madrasah, mulai dibikin masjid, mulai dibikin, saudara, apa yang disebut dengan pondok pesantren, dayah dan lain sebagainya sebagai basis perjuangan penyebaran agama Islam. Jelas apa jelas? Jelas. Mulai, saudara, ada delegasi dari para pimpinan-pimpinan pondok pesantren untuk menyentuh dakwah ke kerajaan-kerajaan saat itu, dan akhirnya terjadilah asimilasi, terjadilah pernikahan, saudara, antara para kiai, antara para wali, antara para habaib dengan putri-putri kerajaan, dan akhirnya alhamdulillah kerajaan-kerajaan satu-satu diislamkan, saudara. Kerajaan satu-satu, saudara, akhirnya dipegang oleh sultan-sultan, dan tegaklah di situ mulai syariat agama Islam bergeming di kerajaan-kerajaan tersebut. Termasuk, saudara, ada kerajaan Islam Samudra Pasai yang sudah menerapkan syariat agama Allah di tanah Aceh, Nangro Darussalam. Itu tidak terlepas dari kontribusi, dari sumbangan, dari perjuangan para kiai, para pondok pesantren, para santriwan, santriwati di masa era kerajaan, termasuk di tanah Pajajaran. Di Pajajaran ada satu raja yang bernamanya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, tiga yang bernama Pangeran Pamanah Rasa. Pangeran Pamanah Rasa ditigahkan oleh salah seorang waliullah yang namanya Syekh Qurratul Ain dengan santriwatinya yang namanya Nyi Subang Larang. Dari pernikahan, saudara, Prabu Siliwangi yang bernama Pangeran Pamanah Rasa dengan Nyi Subang Larang punya anak, salah satunya Prabu Kian Santang menjadi Sunan Rahmat, salah satunya lagi, saudara, yang perempuan Nyi Rara Santang. Datanglah habaib Asy-Syarif dari tanah Mesir yang nyambung nasabnya ke Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Sinan al-Husain ibni Fatimah Zahra bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyid Asy-Syarif Abdullah. Ditikadkanlah Sayyid Asy-Syarif Abdullah dengan Nyi Rara Santang, punya anaklah yang menjadi termasuk ke-9 wali Solo alias Syekh Syarif Hidayatullah, yang menjadi julukannya, saudara, apa? Yaitu Sunan Gunung Jati. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Kenapa, saudara, itu Sunan Gunung Jati lahir dari rahim Nyi Rara Santang? Nyi Rara Santang ditikah sama Nyi Rara Santang itu putranya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi bisa menikahkan, saudara, putrinya dengan Said Asy-Syarif Abdullah, tidak terlepas karena ditikahkan dengan salah seorang santriwati yang di pondok pesantren Qurratul Ain atau Syekh Qurra di Karawang. Sampai petilasannya ada, situs sejarahnya ada. Nggak berhenti di situ. Ketika sudah berjalan Pajajaran terakhir, singkat cerita, Pajajaran terakhir, singkat cerita, Sunan Gunung Jati alias Syekh Syarif Hidayatullah ditikahkan
dengan salah satu putri daripada buyut saya, Syekh itu Fi Mahdi Syekh Datul Kahfi. Dari pernikahan Syekh Datul Kahfi dengan putrinya Sunan Gunung Jati, lahirlah Sunan Panjunan alias yaitu Syekh Abdurrahman yang makamnya di Tanah Barum Cirebon. Dari situ lahirlah saudara Sunan Pemekaran yang ada di Majalengka. Dari Sunan Pemekaran lahirlah saudara yang disebut dengan Pangeran Santri. Siapa Pangeran Santri? Said Asyarif Ahmad Saleh yang ditikahkan dengan Ratu Pucuk Umum. Siapa Ratu Pucuk Umum? Anak buyut dari Prabu Siliwangi. Dari pernikahan saudara Ratu Pucuk Umum dengan Pangeran Santri yang bernama Syekh Ahmad Saleh, lahirlah Raja Pajajaran terakhir saudara yang bernama Said Maulana Ja'far alias Kangjeng Prabu Gesan Ulun, yang alhamdulillah saya dari sisi nasab saudara keturunan ke-13 dari Prabu Gesan Ulun tersebut, dari istri ketiganya itu Nyimas Pasarean. Ini saya ingin sampaikan betapa besar kontribusi pondok pesantren hingga sampai Pajajaran yang tadinya saudara Hindu dan lain sebagainya sampai bisa diislamkan, sampai penghulu Pajajaran menjadi julukannya Pangeran Santri. Dari Pangeran Santri melahirkan raja terakhir saudara Pangeran Pajajaran yaitu Prabu Gesan Ulun, yang sampai sedetik ini yang mengembang dari ujung timur Cirebon sampai ujung timur Banten saudara, sampai ujung kulon Banten. Betapa tanah Sunda, tanah Pajajaran kental dengan Sunda, Sunda kental dengan Islam, sehingga bagi orang Sunda untuk membela agama cadul mundur pantang mulang samudara bikin ngadekin agama Islam saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Kenapa bisa begitu saudara? Karena tadi itu jasa pondok pesantren, jasa kiai yang berdakwah lewat santrinya, berasimilasi dengan orang-orang di kerajaan-kerajaan di tanah Pajajaran dan dimanapun, sampai di Mataram, sampai dimanapun, akhirnya semuanya Islam tersebar dengan cepat di Nusantara, dan akhirnya saudara Indonesia menjadi muslim terbesar sedunia awalnya. Dari gedung negara apa dari madrasah? Dari gedung negara apa dari masjid? Betul, yakin. Jasa pesantren besar apa kecil? Besar apa kecil? Pengorbanannya banyak apa sedikit? Siap pertahankan pondok pesantren, siap jaga pondok pesantren. Takbir. Di tengah jalan datang bajingan Portugis, di tengah jalan datang saudara bajingan Inggris, di tengah jalan datang saudara begundal Belanda. Sebelum ada tentara, sebelum ada polisi, siapa yang melawan para penjajah kalau bukan kaum sarungan saat itu bersama dengan sultan, bersama dengan kerajaan-kerajaan Islam, angkat senjata untuk sekali kata mati saudara, atau saudara memerdekakan tanah bumi pertiwi saat itu. Belum ada tentara saudara, belum ada polisi, belum ada presiden, negara saja belum ada saudara, merah putih belum ada, kesultanan, kerajaan dengan kiai, dengan kaum sarungan, dengan santri yang berbondong-bondong saudara melawan penjajah Portugis, Inggris hingga sampai Belanda. Betul, betul. Itu di masa kerajaan.